Pancasila 1966-1998 dinamakan juga Demokrasi Pancasila. Pelaksanakan demokrasi Orde Baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 Orde Baru bertekad dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui peliti 1, 2, 3, 4, 5 dan pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1997, 1992 dan 1997. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Masa jabatan Presiden Soeharto pada tahun 1998. MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1998, 1993, dan 1998. Politik Presiden Soeharto melalui Orde Baru dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru, pengucilan politik di Eropa Timur sering disebut ilustrasi, dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi non kriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan administrasi. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET atau Ekstapol. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang dinominasi militer. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah. Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari Seminar Seskot 2 1966 dan konsep akselerasi pembangunan 2 yang diusung oleh Ali Martopo. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan tujuan bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi. Eksploitasi sumber daya selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pada masa Orde Baru, pemerintah mencanangkan program penataan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Kegiatan pembelajaran secara mendalam tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, agar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini tidak hanya dihafalkan tapi diamalkan dalam sendi kehidupan. Di masa Orde Baru, penataan P4 wajib diselenggarakan di berbagai bidang. Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru. 1. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.565. 2. Sukses transmigrasi. 3. Sukses KB. 4.
4. Sukses memerangi buta huruf. 5. Sukses sembada pangan. 6. Pengangguran minimum. 7. Sukses repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. 8. Sukses gerakan wajib belajar. 9. Sukses gerakan nasional orang tua asuh. 9. Sukses keamanan dalam negeri. 10. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. 11. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru. 1. Semeraknya korupsi, kolusi, nepotisme. 2. Pembangunan Indonesia yang tidak merata. Ketiga, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. Keempat, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar dan tahun-tahun pertamanya. Kelima, bertambahnya kesenjangan sosial atau perbedaan pendapat. Keenam, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi. Ketujuh, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Kedelapan, kebebasan pers sangat terbatas diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibrodel. Kesembilan, penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan antara lain dengan program penembakan misterius. Ke-10, tidak ada rencana suksesi atau penurunan kekuasaan kepemerintahan presiden selanjutnya. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modul dipercepat. Para demonstran yang awalnya dipimpin para mahasiswa meminta pengunduran dari Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, 3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke-7. Soeharto kemudian memilih sang wakil presiden B.J. Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan era reformasi. Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa reformasi ini sering membuat beberapa yang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu, era reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai era pasca Orde Baru. Meski diliputi oleh kerusuhan etnis dan lepasnya Timur, informasi Orde Baru ke era reformasi berjalan relatif lancar dibandingkan negara lain, seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan fondasi baru yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan zaman.